Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Tidak terasa, akhirnya kita sudah sampai di penghujung semester, yaitu pertemuan terakhir untuk mata kuliah ini. Dalam perkuliahan kali ini, tidak ada materi baru yang akan dibahas, tapi kita akan membahas tentang sedikit-sedikit tentang apa aja sih yang akan masuk ke ujian akhir semester nanti. Kita akan bahas secara singkat saja. Mohon diperhatikan untuk persiapan ujian akhir semester nanti. Sebenarnya seluruh materi yang sudah diberikan ini akan masuk ke ujian akhir semester. Saya hanya memberikan highlight poin-poin saja apa yang harus dipelajari. Pertama-tama adalah karena ini adalah perencanaan dan pengendalian produksi, maka kita harus mulai dari step paling awalnya, yaitu tentang konsep ramalan. Mengapa harus dilakukan peramalan? Fungsinya apa? Tujuannya apa? Pentingnya apa peramalan dalam perencanaan produksi? Selain itu, Anda juga harus kuasai bagaimana cara menghitungnya, metode apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan, bagaimana mengetahui mana peramalan yang baik atau tidak, bagaimana cara menghitung errornya. Ini Anda juga harus kuasai karena dengan menguasai peramalan, maka Anda dapat melakukan perencanaan dan pengendalian produksi dengan baik. Setelah Anda masuk ke konsep peramalan, kita tidak masuk ke konsep untuk agregasi, kita langsung loncat ke proses disagregasi dan jadwal induk produksi. Di disagregasi, Anda sudah mempelajari bahwa ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan disagregasi. Yang kita pelajari salah satunya adalah menggunakan metode persentase. Setelah kita lakukan disagregasi, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu pembuatan jadwal induk produksi. Dalam penyusunan jadwal induk produksi ini, Anda harus ingat beberapa hal penting, beberapa istilah-istilah penting. Mulai dari lead time, kemudian juga demand time fence, planning time fence, kemudian juga project available balance, available to promise, apa itu dan bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara membuat tabelnya, dan lain-lain dipelajari dan coba dilatih. Kemudian, setelah kita pelajari jadwal induk produksi, ada perencanaan kapasitas kasar atau rough cut capacity planning. Ada 3 metode, yaitu Bill of Labor Approach, lalu Capacity Planning Using Overall Factor, lalu juga ada metode RPA. Ada beberapa perbedaan dalam menggunakan 3 metode ini, tapi ada satu kesamaan, yaitu sama-sama menghitung available capacity dan kapasitas yang dibutuhkan untuk produksi. Untuk menghitung available capacity, tiga-tiganya sama, yaitu kita menghitung berapa waktu yang tersedia, waktunya berapa, mesinnya berapa, kemudian ada berapa shift, ada berapa tenaga kerja, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk menghitung kebutuhan kapasitas, Bill of Labor Approach, CPLF, dan RPA memiliki cara yang berbeda-beda. Di bola, kita lakukan perhitungan secara biasa. Di CPLF, kita menggunakan historical period. Dan di RPA, hati-hati ada lead time-nya. Kemudian, perhitungan selesai sampai di sana. Setelah Anda menghitung kapasitas tadi, antara kapasitas tersedia dan juga kapasitas yang dibutuhkan, maka Anda analisis. Bagaimana ketersediaannya, cukup atau tidak, kalau cukup bagaimana, kalau tidak cukup, strategi apa saja yang dapat dilakukan. Setelah selesai, menghitung kapasitas dan lain-lain, kita sudah masuk ke bab berikutnya, sudah mulai ke aplikasi. Yang pertama ada demand management. Demand management ini apa? Demand management merupakan payungnya dari forecasting. Artinya, forecasting hanya merupakan salah satu tools dalam pengelolaan demand. Dalam pengelolaan demand, menggunakan forecast saja tidak cukup. Maka kita perlu mempengaruhi demand dari sisi konsumennya. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan supaya apa? Supaya apa yang kita rencanakan kita tambah dengan demand management sehingga hasil dari proses peramalan dan juga pengelolaan demand yang dilakukan itu dapat lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen di waktu yang akan datang. Kemudian ternyata kita sudah melakukan peramalan, kita sudah melakukan demand management dengan beberapa teknik masih belum cukup.
Karena rantai pasok itu terdiri dari beberapa pihak, maka perlu dilakukan collaborative planning, forecasting, and replenishment, atau sering disebut sebagai CPFR. Dalam CPFR, berbagai pihak dalam rantai pasok, mulai dari supplier, manufaktur, distributor, sampai dengan retail, mereka berupaya untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama dalam melakukan perencanaan, peramalan, dan juga pengisian kembali. Harapannya adalah data informasi yang digunakan dapat lebih akurat dalam melakukan peramalan, sehingga proses peramalan dan perencanaan tidak lagi dilakukan oleh masing-masing pihak, tapi dilakukan secara bersama-sama. Ada beberapa video yang sudah Anda lihat, dan juga ada penjelasan tambahan dari video yang sudah saya berikan link sebelumnya. Anda pelajari di sana sehingga Anda paham kenapa sih CPFR ini sangat penting dalam perencanaan rantai pasok. Ada beberapa metode juga terkait dengan CPFR ini. Kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu tentang penilaian kinerja rantai pasok atau penilaian kinerja supply chain. Ada beberapa metode juga yang dapat digunakan di sana. Anda baca, Anda pelajari, kemudian tidak perlu dihafal, cukup Anda pahami saja, dan Anda juga mengetahui bagaimana cara pengaplikasiannya. Ini reviewnya, jadi cukup banyak materi yang harus Anda baca, yang harus Anda pelajari kembali, sehingga Anda bisa melalui ujian nanti dengan lebih baik. Kemudian untuk pelaksanaan ujian akhir semesternya sendiri bagaimana? Materinya yang akan di-cover yaitu materi pertemuan 1-5 terkait dengan peramalan, metode, konsep, mengapa butuh, manfaat, tujuan, dan juga cara-cara perhitungannya. Lalu masuk ke pertemuan yang setelah UTS, yaitu pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-14. Pertemuan ke-15 tidak ada, karena pertemuan ke-15 hari ini kita hanya mereview saja. Saya sudah upload soal tahun sebelumnya untuk Anda latihan, tapi tolong diingat bahwa soal tahun ini akan berbeda dengan soal tahun sebelumnya. Jadi untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-15, Anda cukup mengerjakan soal tahun lalu, tidak perlu dikumpulkan hanya untuk latihan. Kerjakan, dan jika ada yang tidak Anda pahami, Anda butuh penjelasan ulang, silakan ditanyakan. Kemudian sifatnya adalah open book, waktunya adalah 120 menit, nanti akan ditambah 10 menit untuk upload, sehingga total waktunya adalah 130 menit, tidak ada lagi tambahan. Kalau misalnya ada trouble, gunakan 10 menit itu. Gunakan 10 menit itu untuk menghubungi dosen melalui WA, sehingga diharapkan tidak ada yang terlambat mengumpulkan ujian. Bentuk soalnya nanti ada pilihan ganda untuk teori, ada esai untuk aplikasi, dan ada hitungan untuk soal-soal yang membutuhkan hitungan. Platformnya kita akan menggunakan e-learn seperti ujian-ujian sebelumnya, dan perlu diingat bahwa persentase nilai UAS adalah 40% dari nilai akhir. Artinya, nilai ini sangat besar sehingga dapat sangat mempengaruhi nilai akhir Anda. Lalu ada syarat kehadiran 70%. Kalau kehadiran saya lihat cukup semuanya sudah hadir 70%, namun sayangnya ada beberapa tugas mingguan yang tidak 100%. Artinya ada beberapa, bahkan ada mahasiswa yang sampai 4-5 kali tidak mengumpulkan tugas. Artinya tugas pada pertemuan itu 0, nanti kita akan jumlahkan rata-ratakan dengan yang lain. Ini sangat disayangkan sekali karena ini cukup bisa menurunkan nilai tugas. Kemudian bagi yang melakukan kecurangan akan diberikan nilai 0 sehingga tidak bisa ikut remedial. Ini gambarannya, kemudian open book ya. Karena Anda ada di rumah, Anda boleh open book, Anda boleh lihat catatan, tapi kalau Anda tidak latihan terlebih dahulu, maka Anda akan kesulitan untuk mencari di mana letak materi yang ditanyakan. Tetapi jika Anda prepare, Anda sudah siap, Anda sudah pelajari sebelumnya, ketika open book Anda akan dengan mudah menemukan di mana materi yang Anda butuhkan untuk menjawab ujian nanti. Kira-kira itu dulu gambaran untuk ujian akhir semester nanti. Jika ada hal yang masih ingin ditanyakan, didiskusikan, atau ketika Anda melakukan latihan kebingungan, silakan tanyakan. Mohon ditanyakannya di grup, supaya kita bisa berdiskusinya secara bersama-sama. Saya ucapkan selamat menempuh ujian akhir semester untuk genap 2021. Belajar yang keras,
dan semoga sukses untuk ujian nanti. Kemudian karena ini sudah terakhir pertemuan dengan saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih sudah bekerja keras, dan yang masih belum kerja keras, tingkatkan lagi semangatnya, dan sampai jumpa di mata kuliah berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.